Suasana politik di Indonesia ramai lagi nih gara-gara isu yang udah nggak asing, tapi selalu jadi bahan perdebatan. Kali ini, soal topik yang sering banget muncul dalam obrolan politik di negara kita, yaitu soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Pertanyaan soal sah atau enggaknya riwayat pendidikan beliau ini sering banget diungkit-ungkit, biasanya dipakai sama lawan politik buat bikin orang nggak percaya lagi sama beliau. Relawan Solidaritas Merah Putih, atau Solmed, melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Tuduhannya pencemaran nama baik, gara-gara Roy Suryo bilang ijazah presiden itu palsu. Langkah Solmed ini dianggap sebagai balasan langsung atas apa yang mereka anggap sebagai usaha sengaja untuk merusak nama baik presiden. Laporannya dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini menunjukkan niat Solmed untuk melawan apa yang mereka anggap tuduhan nggak berdasar. Lewat jalur hukum, Solmed nggak cuma mau membela presiden, tapi juga mau kasih contoh supaya nggak ada lagi tuduhan sembarangan di dunia politik. Inti dari laporan mereka itu soal pernyataan yang dibuat Roy Suryo. Solmed percaya kalau pernyataan itu udah kelewatan, bukan lagi kritik, tapi udah mencemarkan nama baik. Komentar Roy Suryo dianggap bukan cuma omongan politik biasa, tapi pernyataan yang merusak dan perlu diperiksa secara hukum. Menuduh presiden yang sedang menjabat melakukan kebohongan sebesar itu, wah, berat banget akibatnya. Ini bisa berpengaruh ke kepercayaan masyarakat dan kestabilan politik. Tuduhan kayak gini, kalau dibiarkan saja, bisa bikin masyarakat nggak percaya lagi sama pemimpin tertinggi negara. Keputusan Solmed buat lapor polisi ini nunjukin kalau mereka mau ada penyelesaian yang lebih pasti. Mereka percaya kalau lewat jalur hukum, bakal ada keputusan yang jelas dan berkekuatan hukum soal masalah ini. Mereka berharap proses hukum ini bisa bikin semuanya jadi jelas. Dengan menempuh jalur ini, Solmed mau memastikan kalau kebenaran bakal terungkap lewat proses yang resmi dan terbuka buat semua orang. Panggung pertarungan hukum pun sudah siap. Kedua belah pihak bersiap-siap untuk kasus yang sepertinya bakal panas dan jadi sorotan banyak orang, apalagi dampaknya besar buat politik di Indonesia. Setelah Solmed menyerahkan laporannya, ada beberapa kejadian nih yang bikin mereka jadi sorotan tajam. Perwakilan dari Solmed dipanggil untuk diperiksa sama pihak berwajib. Nah, ini jadi awal dari penyelidikan yang lebih dalam lagi. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, jadi orang penting nih di tahap awal penyelidikan ini. Perannya penting banget, soalnya dia juru bicara utama buat organisasinya. Kesaksian dari Pak Sylvester ini penting banget buat jadi dasar penyelidikan polisi soal tuduhan ke Roy Suryo. Pernyataan Pak Sylvester ngasih banyak info penting yang bantu polisi nentuin arah penyelidikannya. Pak Sylvester Matutina cerita kalau proses pemeriksaannya itu detail dan lama banget. Katanya dia ditanya-tanya hampir 3 jam dan harus jawab banyak banget pertanyaan dengan lengkap. Dia jawab sekitar 40 pertanyaan dari penyidik polisi. Pertanyaannya macam-macam, semuanya buat cari tahu kebenaran di balik tuduhan itu. Fokus pemeriksaannya itu benar-benar soal tuduhan yang dilontarkan Roy Suryo soal ijazah Presiden Jokowi. Para penyidik terutama pengen tahu dari mana asalnya tuduhan itu dan benar atau enggaknya. Lebih rincinya lagi nih, pertanyaannya itu seputar pernyataan yang dibuat Roy Suryo waktu dia jadi bintang tamu di sebuah acara yang disiarkan sama stasiun TV swasta. Pernyataan itu bikin heboh dan jadi perhatian banyak orang. Para penyidik pengen banget ngerti persisnya gimana sih pernyataan Roy Suryo di TV itu, dan kenapa Solmed anggap itu melanggar hukum atau merugikan. Mereka sampai nonton ulang siarannya dengan teliti, biar ngerti kejadiannya gimana dan apa akibat dari pernyataannya itu. Nah, inti dari laporan Solmed itu adalah momen tertentu. Waktu Roy Suryo diduga bilang kalau ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Pernyataan ini disiarkan di TV nasional, jadi dampaknya bisa makin besar. Pak Sylvester Matutina menekankan kalau pas di acara itu, Roy Suryo nggak nunjukin bukti apa-apa buat mendukung omongannya. Nah, karena nggak ada buktinya ini, makanya Solmed jadi keberatan banget. Situasi yang diceritain sama Pak Matutina itu nunjukin kalau tuduhannya Roy Suryo itu langsung dan jelas banget. Jadi, laporan Solmed itu intinya minta polisi buat nyelidikin apakah pernyataan Roy Suryo di TV itu termasuk perbuatan yang bisa kena hukuman atau enggak.
Pernyataan Roy Suryo yang bikin heboh itu diucapin pas lagi acara bincang-bincang di TV, yang suasananya lagi seru. Pak Sylvester Matutina yang kebetulan juga ada di acara itu, cerita sedikit soal acaranya. Katanya, acara TV itu ngundang 6 orang, termasuk Roy Suryo dan Pak Sylvester Matutina sendiri, buat jadi narasumber. Keputusan buat ngelaporin kejadian di TV ini, nunjukin kalau Soulmate nganggap penting banget acara TV itu, dan gimana tuduhan yang merugikan itu bisa kesebar luas. Laporan dari Soulmate itu ternyata bukan satu-satunya masalah hukum yang dihadapi Roy Suryo soal pernyataannya tentang ijazah Presiden Jokowi. Keributan gara-gara omongannya itu udah bikin banyak orang dan pihak hukum jadi perhatian, datang dari mana-mana. Ada kelompok lain, namanya Advokat Pembela Umum, yang juga ngambil langkah hukum resmi. Organisasi ini dikenal sering bantu urusan hukum dengan serius, dan mereka memutuskan buat ikut turun tangan. Ini nunjukin kalau tuduhan ini dianggap serius. Laporan yang beda ini dibuat di kantor polisi yang sama, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan. Dipilihnya kantor polisi ini nunjukin kalau tempat itu memang penting buat ngurusin kasus-kasus besar yang jadi sorotan. Ikut campurnya Advokat Pembela Umum ini bikin kasusnya jadi ada lapisan baru. Ini seolah ngasih tahu kalau yang khawatir itu bukan cuma kelompok pendukung kayak Soulmate aja. Ikut sertanya mereka nunjukin kalau pernyataan Roy Suryo ini punya dampak hukum dan sosial yang lebih luas. Keputusan mereka buat lapor ini nunjukin kalau mereka percaya ada batas hukum tertentu yang mungkin udah dilanggar sama Roy Suryo. Batas hukum ini, dalam istilah hukum, artinya satu tindakan udah cukup serius buat diperiksa secara hukum. Laporan ini nggak cuma ditujukan buat Roy Suryo aja, tapi juga nyebutin beberapa pihak lain. Disebutnya banyak orang ini nunjukin kalau mungkin ada jaringan yang lebih luas yang harus bertanggung jawab. Kalau praktisi hukum sampai bikin laporan kayak gini, itu ada bobotnya sendiri. Ini nunjukin langkah yang disengaja dan udah dipikirin matang-matang buat ngatasin apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Keterlibatan mereka ini nunjukin kalau mereka udah mikirin matang-matang dan berpendapat kalau pernyataan itu berpotensi melanggar hukum yang ada di Indonesia. Ikut campurnya lembaga hukum yang dihormati ini makin negasin betapa seriusnya situasi ini dan kemungkinan akibat hukum buat yang terlibat. Advokat Pembela Umum melaporkan Roy Suryo dengan menggunakan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu tentang penghasutan. Pasal ini mengatur soal tindak pidana penghasutan. Dengan memakai pasal ini, pihak yang melapor nunjukin kalau mereka percaya pernyataan Roy Suryo itu tujuannya buat memicu kerusuhan atau bikin orang nggak nurut sama pemerintah yang sah. Penggunaan tuduhan penghasutan ini bikin dugaan pelanggarannya jadi kelihatan lebih berat. Supaya tuntutannya berhasil, jaksa harus bisa nunjukin kalau pernyataan itu memang sifatnya mengajak orang lain buat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Strategi hukum ini menempatkan komentar Roy Suryo dalam konteks yang berhubungan sama keamanan nasional dan ketertiban umum. Menanggapi laporan-laporan yang masuk, pihak kepolisian sekarang mulai menyelidiki jejak digitalnya. Polda Metro Jaya sudah memastikan kalau mereka lagi aktif menyelidiki jejak digital Roy Suryo dan satu orang lagi, yaitu Rismon Sianipar. Pemeriksaan jejak digital ini artinya semua kegiatan online bakal diperiksa dengan sangat teliti. Para penyidik kemungkinan bakal mencari tahu dari mana asal tuduhan-tuduhan itu, gimana caranya bisa jadi besar dan menyebar, dan sudah sejauh mana penyebarannya. Dengan forensik digital, bisa dibantu untuk menentukan urutan waktu kejadiannya dan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Langkah cepat dari polisi ini nunjukin betapa seriusnya pihak berwajib menangani masalah ini. Roy Suryo sempat mengkritik cara penanganan penyelidikan sebelumnya soal masalah ini. Dia mengkritik Bareskrim Polri dan bilang kalau penyelidikan mereka dulu itu ada cacat hukumnya. Menanggapi itu, Bareskrim Polri ngasih sanggahan yang tegas. Mereka bilang kalau kerja mereka profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Brigadir Jenderal Juhandani menekankan kalau semua tindakan yang dilakukan Bareskrim Polri itu bisa dipertanggungjawabkan dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saling jawab ini nunjukin betapa panasnya isu ijazah ini dan gimana polisi selalu diawasi dalam setiap tindakannya.
Kisah soal ijazah Presiden Joko Widodo ini masih terus berlanjut dan belum selesai. Inti masalahnya sekarang adalah, apakah tuduhan yang dilontarkan Roy Suryo di depan umum itu termasuk perbuatan pidana atau bukan? Pihak berwajib punya tugas buat memeriksa semua bukti, kesaksian orang-orang, dan juga jejak digital yang ada. Dasar hukum yang dipakai, terutama pasal 160 KUHP tentang penghasutan, itu bikin tuntutannya jadi nggak gampang. Hasil dari penyelidikan ini pasti bakal jadi perhatian banyak orang, karena ini menyangkut soal kebebasan berbicara dan juga tanggung jawab para tokoh publik. Usaha buat mencari kebenaran dan siapa yang harus bertanggung jawab ini sepertinya bakal terus jadi topik hangat yang dibicarakan di Indonesia.